Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang efek perubahan panjang tes terhadap reliabilitas dan validitas alat tes, gitu ya. Nah, apa itu panjang tes? Ya. Jadi sebelum kita membahas tentang apakah panjang tes itu mempengaruhi validitas dan reliabilitas sebuah alat ukur, gitu ya, atau alat tes, maka kita harus mengetahui dulu apa itu panjang tes. Panjang tes itu merupakan jumlah item dalam suatu tes. Jadi yang disebut dengan panjang tes itu adalah banyaknya item, banyaknya pertanyaan atau pernyataan dalam sebuah alat ukur. Alat ukur kalau dalam psikologi itu kan bermacam-macam, gitu ya. Namun alat ukur dalam psikologi itu kan terdiri dari berbagai macam pertanyaan atau pernyataan. Nah, sedikit banyaknya sebuah pernyataan itu disebut dengan panjang tes. Jadi kalau seandainya kita menemui sebuah alat ukur A, gitu ya, alat ukur A itu jumlahnya adalah, katakanlah ada 12, gitu ya, ada 12. Kemudian alat ukur B, alat ukur B itu katakanlah ada 40. Maka kita bisa mengetahui bahwa alat ukur A itu memiliki panjang tes yang lebih pendek daripada alat ukur B. Dan alat ukur B itu memiliki, ya, panjang tes yang lebih panjang daripada alat ukur A. Kenapa? Karena panjang tes itu tergantung dari jumlah sebuah item atau pernyataan dalam sebuah alat tes psikologi. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang tes ini berkenaan dengan jumlah itemnya. Semakin banyak item, maka semakin panjang. Semakin sedikit item, maka semakin pendek, gitu ya. Nah, perubahan panjang tes ini adalah upaya untuk menambah atau mengurangi jumlah item pada suatu tes, ya. Jadi perubahan panjang tes itu bisa jadi menambahkan item, 12 nanti bisa jadi 20, 40 bisa jadi 45, 60 dan seterusnya. Atau 12 kalau dikurangi bisa jadi 10, kalau 40 bisa dikurangi jadi 30, katakanlah kayak gitu. Jadi perubahan panjang tes itu berkenaan dengan penambahan atau mengurangi jumlah item pada suatu tes, gitu ya, suatu alat ukur. Nah, pengaruh panjang tes yaitu dapat meningkatkan koefisien reliabilitas dan koefisien validitas alat tes ternyata. Jadi ketika kita menambahkan, ya, ketika kita menambahkan jumlah item dalam sebuah tes, katakanlah alat tes A awalnya adalah 12, ya. Kemudian katakanlah ini jadi alat tes A, gitu ya. Ini jadi alat tes A. Ini saya ganti jadi alat tes A. Maka alat tes A ini memiliki perubahan. Ini dari 12 menjadi 40 item. Artinya ditambah berapa? Ditambah sekitar 30 atau 28, ya. Ketika ditambah 28 maka jadi 40 item, begitu. Nah, ternyata penambahan item dalam sebuah alat tes dari 12 menjadi 40 itu ternyata mempengaruhi validitas dan reliabilitas sebuah alat tes. Jadi ketika ditambah semakin banyak, semakin panjang sebuah alat tes, gitu ya, maka akan semakin valid dan semakin reliable. Jadi ketika alat ukur Anda, ketika Anda menemui bahwa alat ukur Anda itu hanya
memiliki reliabilitas yang rendah dan validitas yang rendah pula, maka Anda bisa menambahkan item tersebut gitu ya, dari 12 menjadi 40 item. Tapi item-item tersebut harus paralel atau harus sama gitu ya, memiliki bobot yang sama, memiliki kesukaran item yang sama, memiliki indikator, menggambarkan sebuah indikator yang sama dengan 12 item ini gitu ceritanya. Jadi tidak boleh menambahkan item yang tidak paralel begitu. Nah, atau ekuivalen. Jadi 28 yang ditambahkan itu harus ekuivalen begitu ya. Nah, penambahan jumlah item ternyata mempengaruhi reliabilitas. Semakin ditambahkan, semakin panjang tes tersebut, maka semakin valid dan reliable. Maka ketika alat tes ukur Anda itu ternyata jumlah itemnya hanya sedikit, ternyata menghasilkan reliabilitas yang rendah gitu ya, maka Anda bisa menambahkan item pada alat tes Anda dan Anda lakukan sebuah tryout kembali, dan kemudian Anda ukur lagi reliabilitasnya dan koefisien validitas alat tes tersebut, dan akhirnya akan menambah reliabilitas dan validitasnya gitu ya. Nah, penambahan jumlah item sebanyak 10 kali lipat tidak akan mendekati koefisien reliabilitas maupun koefisien validitas pada nilai 1. Kan reliabilitas dan validitas itu paling dari angka 0 sampai 1 ya kan, sampai 1. Nah, meskipun Anda itu menambahkan 10 kali lipat, katakanlah 12 gitu ya, 10 kali lipat menjadi berapa? 12 kali 10 120 item gitu ya. Jadi 120 item, tadinya 12 menjadi 120 item, itu tidak akan menjadikan alat ukur Anda reliabilitasnya jadi mendekati angka 1, tetapi akan ada perubahan gitu ya, akan ada perubahan lebih baik daripada tidak menambahkan item tersebut gitu. Nah, penambahan atau pengurangan jumlah item bersifat parallel form ini. Nah, parallel form. Jadi memang harus setara. Jadi item-item yang ditambahkan itu harus setara begitu. Tidak boleh tidak setara. Oke. Dan ini penting untuk dipahami. Apakah benar gitu ya? Apakah benar panjang tes itu mempengaruhi validitas dan reliabilitas? Kita akan buktikan di sini. Nah, ini adalah rumus mengenai koefisien setelah perubahan panjang tes. RIY aksen gitu ya, itu merupakan koefisien reliabilitas. Jadi ketika kita mencari itu, kita mencari reliabilitas dulu. Reliabilitas alat ukur itu setelah dirubah panjang tesnya, yang tadinya adalah 12 dirubah menjadi 40, itu logonya atau lambangnya adalah RIY aksen gitu ya. Kemudian RXX itu adalah reliabilitas sebelum perubahan panjang tes. Jadi 12 item tadi itu. Oke. K itu merupakan perbandingan antara jumlah item setelah dan sebelum perubahan panjang tes. Contoh, jumlah item sebelum perubahan panjang tes itu 45, awalnya 45. Jumlah item setelah perubahan panjang tes itu 75 gitu ya, 75. Jadi dari 45 itu menuju 75, maka K-nya itu sama dengan 45 plus 30 dibagi 45. Nah, 30 itu adalah jumlah penambahan itemnya tadi itu ya. Jadi 45 plus 30 per jumlah awal. Artinya 45 ini adalah item sebelum perubahan panjang tes gitu ya. Sebelum perubahan panjang tes. Sama dengan 1,67 kali lipat. Ini K-nya, ini K-nya. Ini K-nya. Nah, ketika kita sudah menemukan ini, maka kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung ini. Oke. Ya. Nih, contoh. Sebuah alat tes memiliki item sebanyak 50 dan koefisien reliabilitas 0,8. Jadi, itemnya itu awalnya 50, kemudian reliabilitas awal itu adalah 0,8 ya. 0,8. Ini pembuat alat tes ingin meningkatkan koefisien reliabilitas alat tes tersebut dengan cara menambahkan jumlah item sebanyak 45. Jadi 50 tambah 45 jadi 95. Hitung koefisien reliabilitas alat tes tersebut setelah ditambahkan itemnya. Diketahui RXX aksen ini adalah awal gitu ya, reliabilitas awal, kemudian jumlah item awal 50.
jumlah item yang ditambahkan 45, sehingga jumlah item setelah ditambahkan adalah 50 plus 45 sama dengan 95. Kira-kira berapa RYY aksennya? Kita balik ke rumus tadi. RYY aksen sama dengan K dalam kurung RXX aksen, ini sebelum penjumlahan penambahan item, per 1 plus K min 1 dikalikan reliabilitas sebelum penambahan jumlah tes tersebut, ya, jumlah item tersebut. Nah, kita masukkan rumusnya. Berapa tadi? Rumusnya tadi adalah K itu adalah ini, itu ya, 95 per 50 sebagaimana yang ada di sini gitu ya. Total semuanya per 45, itu ya, per 45. Berarti kalau di sini 45, artinya ini adalah sebelum ditambahkan itemnya, itu ya. Nah, berarti 95 per 50 dikalikan 0,8. 0,8 ini adalah reliabilitas sebelum ditambahkan itemnya, gitu ya. Kemudian per 1 plus 95 per 50K tadi itu ya, min 1 dikalikan 0,8 itu adalah reliabilitas sebelum ditambahkan itemnya, sama dengan 1,9 dikalikan 0,8 per 1 plus 1,9 min 1 gitu ya. 95 per 50 itu 1,9 hasilnya, min 1 dikurangi 1 dikalikan 0,8, jadi hasilnya 1,52 per 1,72, hasilnya adalah 0,88. Nah, ini adalah RYY aksennya. Artinya apa? Bahwa tadi itu RYY aksennya sebelum ditambahkan itemnya itu adalah 0,8, ketika ditambahkan itemnya menjadi 0,88. Artinya ada peningkatan 0,8. Nah, di sini ketika ditambahkan 45 item, ditambahkan 45 item ternyata atau 1,9 kali gitu ya, 1,9 kali penambahannya, maka terjadi peningkatan 0,88 reliabilitasnya. Ini menunjukkan bahwa ternyata ketika ditambahkan sebuah item ke dalam reliabilitas, ke dalam sebuah alat ukur tersebut, ternyata reliabilitas yang diperoleh itu meningkat menjadi 0,88 dari 0,8. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, nanti silakan dikerjakan soal yang nomor 2 ini, gitu ya. Dan juga soal nomor 3 ini, gitu ya. Nanti silakan dikumpulkan di e-learning, begitu. Nah, ini adalah rumus koefisien validitas setelah perubahan panjang. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan reliabilitas. Nah, setelah kita sekarang membahas tentang perubahan koefisien validitas setelah perubahan panjang tes. Rumusnya adalah RXY, gitu ya. RXY besar, gitu ya. X-nya ini besar, ini besar, sama dengan RXY ini adalah validitas sebelum ditambahkan atau sebelum ada perubahan panjang tes dalam akar, gitu ya, akar K per ini. Sebenarnya ini harusnya masuk ke dalam sini ya, ini masuk ke dalam akar ya. 1 plus K min 1 kali RXX aksen, kali reliabilitasnya. Jadi kalau kita menghitung sebuah validitas, kita harus melihat reliabilitasnya, ya. Reliabilitas sebelum ditambahkan sebelum ada perubahan panjang tes, gitu ya. Jadi kita memerlukan validitas sebelum perubahan panjang tes, kita memerlukan K, dan kita memerlukan reliabilitas sebelum perubahan panjang tes. Baru kita bisa melihat atau mengetahui validitas setelah perubahan panjang tes, begitu. Nah, ini rumusnya. Oke, ingat ya, ini adalah geser ke sini, jadi ini masuk ke dalam akar, begitu. Nah, ini contohnya. Sebuah alat tes ya memiliki item sebanyak 50 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,88 dan koefisien validitasnya 0,68, kan kecil ya. Membuat alat tes ingin meningkatkan koefisien validitas alat tes tersebut dengan cara menambahkan jumlah item sebanyak 60. Dari 50 ditambahkan 60. Hitung koefisien validitas alat tes tersebut setelah ditambahkan itemnya. RXX aksen adalah reliabilitas sebelum ditambahkan jumlah itemnya.
RXY adalah validitas sebelum ditambahkan jumlah itemnya, dan jumlah item awal 50, jumlah item yang ditambahkan 60, berarti 50 plus 60 sama dengan 110. Nah, K-nya berapa? Berarti K-nya 50 tambah 60 per 50. Berapa hasilnya? Silahkan disimak berikut ini. Nah, ini detailnya gitu ya. 0,68. Jadi ini dikalikan gitu ya. Ini dikalikan ya. Kalau kita lihat tadi itu ini adalah dikalikan gitu ya. Ini dikali RX-nya validitasnya dikalikan ya, akar dalam kurung 2,2. 2,2 ini adalah apa tadi? 2,2 itu adalah K-nya. K sama dengan 50 per 60 dibagi 50 sama dengan 2,2, begitu, per dalam kurung 1 plus ini apa? 1,2 tadi. 1,2 itu adalah K-nya, K-1 itu ya. Tadi kan 2,2, 1,2 ini adalah 2,2 min 1 dikalikan 0,88, ini adalah reliabilitas sebelum perubahan panjang tes gitu ya. Maka 0,68 dikalikan dalam dikalikan akar dalam kurung 2,2 min per 1 plus 10,056 ya. Dihitung dulu perkaliannya baru ditambahkan. Setelah itu ketemu 0,68 dikalikan akar 2,2 per 2,056 dalam kurung sama dengan 0,7. Nah, ini ada peningkatan. Yang tadinya itu adalah validitasnya itu 0,68 menjadi 0,7 setelah ditambahkan berapa? 60 item di dalam tes tersebut. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, silakan kerjakan pada soal berikut ini dan kumpulkan di e-learning. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.